Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Nah, pada pertemuan kali ini kegiatan kita yang keenam. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang langkah menyelesaikan program linier. Nah, silahkan dibuka buku pendampingnya dulu halaman 22. Sudah ya? Oke. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan program linear ini sama halnya seperti menentukan nilai optimum kemarin, ya, sama. Jadi dari langkah pertama sampai terakhir hampir sama. Kita lihat bersama-sama. Langkah menyelesaikan program linier yang pertama. Nah, nanti kita akan mengubah masalah program linier berupa soal cerita itu ya menjadi model matematika. Yang model matematika itu terdiri dari sistem pertidaksamaan dan bentuk objektif. Setelah itu langkah kedua, kita akan mensketsa himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian juga harus disketsa. Dan setelah itu menentukan titik-titik pojok pada DP. Nah, langkah ketiga, kita akan menguji dengan cara mensubstitusi titik-titik pojok pada DP ke dalam bentuk objektif yang sudah kita cari di langkah pertama. Nah, nanti nilai terbesar adalah nilai maksimum, nilai terkecil adalah nilai minimum. Lalu langkah keempat, menentukan simpulan, yakni nilai optimum dan nilai variabel penyebab nilai optimum terjadi. Maksudnya apa variabel? X-nya itu berapa yang menyebabkan nilai optimum, Y-nya itu berapa yang menyebabkan nilai optimum. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama kayak kemarin, seperti pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat saja ke contoh. Ini saya ngambil contoh soal nomor 1 ya, di latihan kalian. Seorang pedagang sepatu mendapatkan keuntungan 20.000 untuk sepatu pria yang harganya 100.000 dan mendapatkan keuntungan 15.000 untuk sepatu wanita yang harganya 80.000. Modal yang tersedia 40 juta. Berarti kan nanti tidak boleh melebihi 40 juta. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Sedangkan kapasitas tempat penjualannya 450 pasang. Berarti nanti kurang dari sama dengan 450. Hitunglah berapa pasang sepatu pria dan sepatu wanita yang harus dibeli agar pedagang mendapatkan untung maksimal. Nah, lalu berapa keuntungan maksimal pedagang jika semua sepatu habis terjual? Maksudnya sepatu yang di A tadi ya, misal pria berapa, wanita berapa, kalau habis terjual kira-kira untung berapa? Nah, siapa yang mau jadi pengusaha di sini? Nah, di sini prinsip ini digunakan untuk menentukan nilai optimum, untuk mencari nilai supaya kita untung sebesar-besarnya. Nah, ini prinsip ini bisa kalian pakai. Nah, langkah yang pertama kita misalkan dulu ya, X adalah banyak sepatu pria, Y banyak sepatu wanita. Kalau di sini saya lebih suka memakai tabel dulu, jadi kita kelompokkan. Sepatu pria, sepatu wanita, di sini saya misalkan XY. Nah, ini kurang dari 450 ya. Lalu harganya sekian, lalu keuntungannya sekian. Nah, bisa dipahami ya ini ya. Oke, saya tampilkan lagi tabelnya. Lalu jadi langkah selanjutnya sistem pertidaksamaannya. Nah, berarti yang pertama adalah X lebih dari 0, karena nggak mungkin negatif ya. Y lebih dari 0, lalu kita ambil pada kolom kedua pada jumlah ya, X plus Y kurang dari 450. Lalu untuk harga, nah ini kita sederhanakan, saya bagi 20.000, berarti 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 2000. Oke, ini adalah sistem pertidaksamaan. Setelah itu menentukan apa? Oke, menentukan bentuk objektif. Dilihat dari mana? Oke, dari keuntungan. Bentuk objektif dilihat dari keuntungan ini, 20.000X plus 15.000Y. Bisa dipahami ya? Lanjut ke langkah kedua, kita akan menentukan DP. Saya ambil dulu sistem pertidaksamaannya ini. Nah, saya cari titik potongnya, ketemu ini. Yang kedua ini, titik potongnya ketemu ini. Saya sudah tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara mencarinya. Nah, setelah itu gambarnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan semuanya kurang dari sama dengan, dan tadi XY-nya lebih dari 0, positif. Berarti DP-nya adalah, nah, yang saya garis merah ya, daerah yang dibatasi oleh garis merah. Nah, silahkan kalian perhatikan, titik pojoknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada 4 sama 0,0. Tapi 0,0 tidak perlu kita pakai. Kita hanya menggunakan yang 0,450 dan 400,0 dan perpotongan antara dua garis itu.
Oke, nah ini ya titiknya saya beri nama A, B, dan yang satunya C. Kita akan mencari titik C dengan cara eliminasi dan substitusi garis X plus Y sama dengan 450 dan 5X plus 4Y sama dengan 20.000. Nah, kita samakan dulu ya. Ini X-nya yang saya samakan, dapat ini, saya kurangkan, berarti Y-nya ketemu 200. Y sama dengan 200, saya substitusi ke X plus Y sama dengan 450. Nah, berarti X-nya ketemu 250. Oke. Jadi titik C itu adalah 200,250. Jadi saya punya masing-masing titik sudut pada DP adalah 400,0, 0,450, dan 200,250. Bisa dipahami? Oke, setelah itu kita ke langkah ketiga ya. Nah, ini tadi fungsi tujuannya saya tulis dulu. Nah, untuk A, titik A adalah 400,0. Saya masukkan ke fungsi tujuan. X-nya saya ganti 400, Y-nya saya ganti 0. Ketemu 8 juta. Ya. Lalu titik B, 0,450. X-nya saya ganti 0, Y-nya saya ganti 450. Nah, ketemu sekian. Titik C 200,250. X-nya saya ganti 200, Y-nya saya ganti 250, ketemunya sekian. Nah, tadi pertanyaannya di depan bisa terlihat ya. Pertanyaan depan tadi adalah banyaknya sepatu berapa. Nah, ini kita ke langkah ketiga sekarang. Keempat, maaf. Kita menafsirkan. Agar keuntungan bisa maksimal, kalian lihat nilainya terbesar yang mana sih? Oh, yang 8 juta. Berarti kalian lihat, oh 8 juta, X-nya berapa? 400, Y-nya berapa? 0. Berarti agar keuntungan bisa maksimal, sepatu prianya ada 400, sedangkan sepatu wanitanya 0. Loh, kok 0? Berarti cuma jual sepatu pria aja. Ya nggak apa-apa, kalau memang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi nggak asal beli di sini, ya. Lalu pertanyaan yang kedua, berapa untungnya ya? Nah, keuntungan maksimalnya adalah 8 juta. Dengan cara pedagang itu menjual 400 sepatu pria dan 0 wanita. Oke, nah bisa dipahami, ini dia yang namanya kita menyelesaikan masalah program linier. Jadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kita bawa ke model matematika dan kita selesaikan dengan cara program linier. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, silahkan kalian berlatih, buka buku pendamping kalian. Oh, ini bukan UK 2.5 ya, maaf itu salah. Silahkan dibuka halaman 25, nomor 16, 17, dan 19. Oke. Nah, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kalian dapat memahami dengan baik dan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.